Kita dari tadi juga mikir Iya. gimana ya caranya yang menerangkan film ini, karena kalau dibilang mirip film horor lain enggak Enggak. lagi Iya, betul. gitu. Kalau pengen lihat mungkin yang agak dark comedy, dan kalau pengen nonton sesuatu yang memunculkan perasaan janggal, Bener, anomali nih kayak itu nontonnya janggal, kayak disturbing. apa ya gitu, Iya. maksudnya apa ya, bukan serem yang gitu sih, cuman kok gue ngerasa ada yang janggal aja dengan situasi ini gitu ya, karena memang di-create-nya seperti itu gitu. Jadi kita ada satu hari, kita seharian ditemuin sama pekerja di pabrik rambutnya, dan kita tuh diajarin. Nah kebetulan aku kedapetan untuk menyulam rambut palsu. Jadi beneran aku dikasih kayak kain tule yang ada rongga-rongganya itu ditaruh di kayak kepala manekin, terus aku harus menyulam satu helai rambut, harus aku ikat simpul, terus kayak ada beberapa rongganya yang harus dimasukin, dan itu alatnya sangat tajam. Jadi ada karakter namanya Bona. Iya. Itu adik kita. Itu adik Iya. kita yang dipertanyakan juga sih sebenarnya sama Iya. kita, kayak Ini itu adik kita kandung atau bukan sih? Itu tuh aneh karena kalau gue tuh jadi kayak wondering yang oh my god, kayak what will happen kalau orang seperti ini tuh beneran Ada aneh soalnya. gitu, yang gitu deh. Pokoknya cowok ini aneh, punya kemampuan di tubuhnya yang aneh gitu. Yeah. Nah, itu sih. It's a Ghost Global Horror Story. Ini kan tayang 4 Juni ya. Betul. 4 Juni 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Betul. Horor fantasi yang ngebedain sama film horor lainnya. Menurut lu Tessa dulu deh. Banyak dari rasanya ketika nonton bukan ditakut-takutin dengan hantunya atau monsternya, tapi lebih ditakut-takutin sama emang keadaannya, terus rasa gelinya, keabsurdan yang ada. Jadi emang bukan horor yang dar gitu. Jadi lebih ke situasinya gitu. Dan selain horor juga ada ya dark komedinya dikit sih, ya nyentil-nyentil gitu. Apa ya, gue nggak bisa agak kita dari tadi juga mikir gimana ya caranya yang menerangkan film ini, karena kalau dibilang mirip film horor lain enggak lagi Iya, betul. gitu. Kalau pengen lihat mungkin yang agak dark comedy, dan kalau pengen nonton sesuatu yang memunculkan perasaan janggal, Bener, anomali nih kayak itu nontonnya janggal, kayak disturbing. apa ya gitu, Iya. maksudnya apa ya, bukan serem yang gitu sih, cuman kok gue ngerasa ada yang janggal aja dengan situasi ini gitu ya, karena memang di-create-nya seperti itu gitu. Bisa dibilang sesuatu film horor yang baru nggak di Indonesia? Iya, Genre Iya baru banget, sih. baru baru ya? banget. Iya. Kamanda sama Kalutesya ngerasanya lebih kenanya gitu nonton film horor tuh yang setan atau yang kayak gini nih akhirnya. Kebetulan bentukan film yang kayak gini gue suka. Sama, betul. Kayak gue dari dulu emang suka film yang ya film-film Mas Edwin, gue dari dulu nonton gitu. Jadi gue juga kebayang, Betul. tahu lah bahwa gue juga akan suka film ini gitu. Lebih ke atmosfernya nggak sih yang Atmosfer. dibangun, kayak pabriknya yang Iya, aneh, iya. ada poster-poster motivasional, tapi pekerjanya malah overwork Iya. gitu. Jadi lebih situasinya. Iya, kondisinya. bahkan untuk sebagai aktor aja ya, maksudnya gue tuh suka banget merasakan kayak misalnya gue melakukan sesuatu gitu, terus yang biasanya gue tiba-tiba pas cut gitu, gue masih mikir gini, aduh tadi tuh gue tuh kayak aneh banget deh, gue tuh maksudnya agak janggal melakukan sesuatunya. Ekspektasi gue adalah gue akan diminta ulang karena itu jelas aneh gitu. Nama Mas Edwin enggak, udah oke. Ya benar. Jadi yang kayak Yang ditangkap justru yang anehnya, yang janggalnya. justru yang ditangkep tuh gitu, kayak bukan yang sempurna atau yang apa iya gitu. Kayak apa ya, gue sih ngerasa ini juga bisa cult movie gitu sih. Cult sih, Iya, ini bener, cult, ini it's cult very sih. cult, it's very cult movie. Gitu. Seru. Penasaran juga sama judulnya sih ya, Monster Pabrik Rambut. Pun kita kayaknya kurang familiar sama pabrik rambut. Iya. Dari Kalutesya sama Kamanda, ada pengalaman gak sih soal sama pabrik rambut ini? Ini tuh Kita ada workshopnya Iya. kan, jadi Ada kita Masih ada gitu ya Kak? Kenapa? masih ada. masih Masih ada. Jadi kita ada satu hari, kita seharian ditemuin sama pekerja di pabrik rambutnya, dan kita tuh diajarin. Nah kebetulan aku kedapetan untuk menyulam rambut palsu. Jadi beneran aku dikasih kayak kain tule yang ada rongga-rongganya itu ditaruh di kayak kepala manekin, terus aku harus menyulam satu helai rambut, harus aku ikat simpul, terus kayak ada beberapa rongganya yang harus dimasukin, dan itu alatnya sangat tajam.
Oke. Jadi emang secara apa ya, keamanan emang agak serem sih kalau misalnya lo ngantuk-ngantuk gitu gini-gini kayak agak serem gitu. Terus jadi kayak kita merasakan bagaimana rasanya menjadi karyawan pabrik rambut itu gitu. At least kita ngerasain lah susahnya untuk bikin itu. Itu berapa lama belajarnya, Kak? Kita cuma dikasih waktu kayak seharian doang ya. Kayak workshop seharian. sehari 2 hari. Sehari ya, 2 kalau hari. nggak salah. Oh, ternyata tuh masih ada ya. Masih sampai sekarang. Masih ada. Aduh, gue lupa nama kotanya sih. Tapi pokoknya pada saat itu masih di Pulau Jawa juga gitu. Tapi pekerja dari pabrik itu tuh dia didatangkan lah mereka dari Betul. kota mereka Untuk gitu. ngajarin kita. Untuk datang ke sini ngajarin kita. Bahkan di Bali itu juga ada yang katanya. Itu Iya prostetik betul, ya. prostetik itu Ha-ha, sama jadi- wig juga. Jadi kita karena kita wig dan prostetik jadi dan kebetulan kan ceritanya job desk nih beda-beda nih. Jadi workshopnya juga diajarinnya tuh sesuai dengan yang nanti kebutuhan filmnya juga. Kayak Kalau misalnya gue tuh kemarin Nyisir wig gitu ya. ini juga ngejahit rambut tuh juga Oh, susah. ngejahit rambut tuh. Jadi kayak udah disulam kecil-kecil terus kayak lo harus ngejahit kainnya ya mungkin buat biar ngebentuk per batch gitu yang gitu ya kayak kain cuman ini rambut. Jadi kan Rambut. agak Iya, iya, ngadet iya. ya maksudnya kayak agak Nyangkut ya. gitu agak-agak susah. Terus Terus kalau misalnya udah jadi itu rambut, jadi kan kayak sejumput gitu kan. Sisirnya itu tuh paku-paku yang tajam. Oh, dia. iya, Jadi dia nyisirnya iya, gini. iya. set. dan itu tuh real gitu. Maksudnya gitu. bukan setting yang dibuat-buat, emang di pabrik tuh nyisirnya Beneran gitu. pakai paku. Ya karena Oh, biar paku. cepet Oke, kan iya, iya. gitu untuk ngalusin rambut. Nah, itu kan agak Tajam dan Ya. takut Iya, iya, gitu. Jadi makin kebayang sebenarnya pas workshop itu makin kebayang kalau seserem itu monster pabrik rambut ya. Mm-mm. iya. Kalau ngantuk ya. Iya, ngantuk Kalau ya. Kalau overwork ya. Kalau overwork tuh bahaya gitu. Jadi semua case-nya itu udah nonton film Udah final, jadinya kan? nggak sih? Belum. Aku belum. Udah belum. Udah bentar lagi. Manda udah. Mana udah? Udah. Ada nggak sih ketakutan baru setelah nonton film ini? Secara full that's ya. nice. Iya. Udah nice. Iya, ketakutan baru. Dengan Ketakutan benda-benda baru. tajam mungkin. Ketakutan. Mungkin bukan ketakutan enggak, kalau yang ketakutan gimana gitu enggak sih. Iya. Gue kebetulan emang kayak defaultnya ada pemberani sebenarnya aslinya gitu. Tapi lebih ke kayak kekhawatiran, wah jangan-jangan maksudnya jangan-jangan di luar sana banyak yang kejadiannya kayak gini dan dianggap normal juga gitu. Oke. Kayak misalnya Iya, iya, iya. pekerja-pekerja yang ya mau beset apa, dan itu pasti udah terjadi banget, apalagi ya teman-teman misalnya yang buat pekerja yang fisik gitu, yang required fisik atau pekerja yang keras lah gitu Yap. kerjaannya. Nah itu tuh kayak jadi wondering, jangan-jangan ya selama ini kejadiannya tuh kayak gini ya, kebetulan ya mungkin di film kita apa sih Fiksi. di stretch jadi fiksi, dan mungkin pasti ada part-part yang di over dramatize juga gitu, namanya juga fiksi. Cuman ini ya berarti ya yang dihadapin orang-orang yang kenyataannya di Indonesia juga masih kayak gini. Kita belum kayak di luar sana yang kerjanya per jam gitu ya. Gitu Betul. kan. Sama kemarin pas di preskon juga dibahas. Jadi sebenarnya mungkin atasannya tuh sudah ngasih tahu harus pakai helm, harus pakai sarung tangan, pakai kacamata yang melindungi badan kita gitu. Tapi kadang-kadang kan emang manusia yang kepepet, Betul. pengen kan kalau misalnya itu kan lebih ke kuantitas kan. Semakin lo bisa memproduksi barang banyak, lo akan semakin dapat duit banyak gitu. Jadi kadang-kadang mungkin mereka luput gitu, lupa pakai helm, lupa pakai pelindung. Jadi emang kadang-kadang ya suka terjadi kecelakaan yang kita tidak mau gitu. Iya. Bahkan Itu sih. ada yang sengaja juga kan ya, yang nggak pakai kayak Gara-gara asuransi. alat-alat. Enggak. Maksudnya ada ribet nih makanya gue. Nah ya itu tuh jangan. maksudnya itu. Iya. Jadi banyak orang kita yang kayak gitu juga kan tuh mengerikan ya Iya. gitu. Itu sih. Agak menarik banget sih. Jadinya munculnya ketakutan barunya tuh di safety-nya malah ya. Bener, Iya. iya, iya. Dan di Takut luar kayak celaka. gue takut ngeliat hantu, bukan itunya ya, Bukan. tapi ya Bukan. bukan hal-hal yang kayak gitunya. Bukan. Oke. Oh tapi ini nggak takut juga lagi. Maksudnya lebih kayak wondering. Jadi ada karakter namanya Bona. Iya. Itu adik kita. Itu adik Iya. kita yang dipertanyakan juga sih sebenarnya sama Iya. kita, kayak Ini itu adik kita kandung loh, atau bukan sih? Itu tuh aneh karena kalau gue tuh jadi kayak wondering yang oh my god, kayak what will happen kalau orang seperti ini tuh beneran ada. Aneh soalnya. Gitu yang gitu deh. Pokoknya cowok ini aneh, punya kemampuan di tubuhnya yang aneh gitu. Iya, Nah, iya, itu sih. Dari trailer kan itu bahkan kalau nggak salah yang dia angkat itu monster hitam itu muncul dari obrolan mulut ke mulut kayak urban legend gitu kan. Kalau dari Kamanda atau Kalutesya ada gak urban legend yang
seperti percaya lagi. Sempet Apa percaya ya? urban legend. Ya. Wah, menarik. Kayak misalkan kalau gue dulu di kampung gue tuh jangan di atas maghrib gak Ah, itu boleh sama. Oh, itu Pamali, lebih Iya. ke Iya. Pamali kan. dekat sungai karena tapi ada urban legendnya Ada ada sosoknya. penunggu sungai situ hantu karpet katanya gitu. Hantu karpet. Iya. Kok gue malah pengen ketawa ya? Dia lucu sih. Jadi dia ngegulung orang yang jatuh ke sungai terus Hanyut gitu. hanyut dan hilang gak ada. Serem sih kalau gitu. Jadi urban legend kayak gitu-gitu bahkan Oke, oke. banyak. Kalau gue dulu takutnya, ini dulu ya takutnya oke. sebelum gue tahu berita yang sebenarnya apa. Iya. Kolor ijo gue takut banget sih guys. Itu Iya takut lagi. sih. Bener-bener. Sumpah, kayak berita-beritanya tuh kan sempat viral dan kolor hijau tuh berasal dari kota Depok. Iya. Lebih kayak waduh, takut Iya. aja sih dengan kayak terornya yang Iya. malam-malam gitu. Oh, gue dulu percaya rumah hantu Pondok Indah. Yang ada bau kentang. Ada tukang nasi goreng. Goreng, iya, iya. Pokoknya gue inget banget. Masalahnya kan gue Gue deket situ kan. Iya, gue tinggal nggak jauh dari situ. Terus gue inget banget ada satu malam di mana dulu masih ada stasiun televisi yang sekarang udah nggak ada lagi stasiun televisinya. Langsung menyiarkan live. Beneran. Jadi lo bayangin nggak Di depan. gimana? Enggak, jadi mereka tuh syuting. Iya. Jadi ini acaranya kayak acara uka-uka gitu. Gue lupa deh Oke. tapi Iya. namanya apa. Tapi ini di stasiun TV yang udah lama banget nggak ada Mhm. juga. Gitu, jadi di situ tuh beneran siaran langsung. Gue inget bahkan mungkin ada Jimmy Jeep gitu kali ya. Jadi ada yang kamera dari atas tuh memperlihatkan bagaimana lampu-lampu di rumah itu nyala. Orang Oke. yang nonton banyak banget. Oh. Dan bayangin gue di rumah di TV terus gue yang kayak ini deket dari gue, oh my god, gue takut banget gitu. Terus gue inget banget ada yang pelukis-pelukis apa? Ya, pelukis-pelukis yang hantu Iya. kan. Yang Indigo, matanya ditutup, indigo. mata ditutup tapi Iya, ingat lagi ngelukis gue, gitu. ingat. Terus gue inget kayak kanvasnya ada 2. Tapi dia karena terus dia ngegambar sosok laki gede banget gitu. Terus kayak ditanya ini apa? Ya ini semacam genderuwo apa. Kenapa kanvasnya 2, Pak? Ya soalnya gentayangannya suka setengah-setengah. Dulu masih kecil gue takut banget sih Iya, jujur. iya. Takut. Udah genderuwo terus setengah. Tapi kalian Gua percaya mau hantu? gitu. Gue termasuk percaya. Percaya. Lu Tessa? Gue Eh, enggak kayaknya enggak. deh. Enggak. Tapi apakah namanya hantu? Gue juga maksudnya kayak Oke. gue masih mempertanyakan. Tapi gue percaya ada yang dimensinya lain. Dimensi gitu. lain. Oke. Gitu. Di luar kategori hantu lah ya, ada Iya, gitu. makhluk lain gitu. Ada makhluk lain. Oh, dulu gue di rumah juga pernah dibilangin deng, katanya di kamar mandi ada. Jadi waktu itu ada yang sempat kerja di rumah, terus pas sebelum pulang bilang, "Kak, itu di kamar mandi ada." Ya, gitu. biasanya. Gue bukannya takut, gue malah kayak gue dinontonin. Merasa Iya, tidak iya, nyaman. Iya, enggak, terus karena katanya laki Kak, gue kayak astagfirullahaladzim gak sopan gitu. Lo mandi Gua pakai lagi- baju dong. Iya kan, enggak, tapi karena dia nggak mengganggu, gue nggak masalah. Oke. Kamanda percaya dengan hantu? Kalau Tesya tadi bilang nggak Aku percaya. enggak. Nggak percaya? Enggak, tapi kayak emang cuma dari testimoni orang-orang doang Oke. sih. Tapi dulu aku emang sempet tinggal di rumah yang cukup besar dan emang agak horor sih. Dan salah satunya tuh emang mbak-mbak aku tuh ngomong, iya kita sering ngeliat ada harimau yang jalan-jalan di atas atap. Bab, sorry banget. Terus kayak itu nggak make sense ada harimau di atas atap gitu. Iya. Tapi nampaknya kayaknya itu hodam keluarga katanya. Oh, Kayak katanya berarti itu hodam. hantu baik kan? Iya hantu baik. Oke, berarti aku masih terlindungi gitu. Oh, positif banget. Positif. Iya, pada dasarnya ada caur juga kayak Caur. whatever gitu. Ya whatever. Oke, berarti Kamanda percaya, kalau Tessa nggak percaya, setengah-setengah lah ya. Tapi ini kan kalau film horor kan ada bersangkut pautan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Yang bikin kalian pertama kali tertarik buat syuting film horor tuh apa? Film horor in general. Iya, Iya. semuanya. Yang pertama kali syuting. Gue kayaknya tertarik nih horor karena apa? Karena apa ya? Selain karena produser, ya. sutradara atau ceritanya. Gitu. Oke. Kalau gue kebetulan emang ini tuh baru ngambil film horor lagi setelah gue pertama kali banget. Ini tuh baru film horor kedua by the way. Pertama kali banget tuh 2018-an kalau nggak salah. Awalnya sih karena penasaran juga gitu. Maksudnya karena ya selama ini kan kalau syuting tuh ceritanya either drama atau komedi gitu. Nah ini tuh sesuatu yang gue beneran nggak tahu aja gimana produksinya gitu, dan ternyata ya emang gak semudah itu gitu kan, kayak banyak efek, Iya. banyak sebagian besar film horor pasti karena kebanyakan settingnya malam, artinya
jam tidurnya juga kebalik Kebalik. gitu kan. Yang kayak gitu-gitu sih. Awalnya ya pure penasaran aja. Kalau aku mungkin mungkin gara-gara background aku nggak percaya sama hantu kali ya. Jadi kayak ketika ditawarin film horor kayak mau Mana nih coba hantunya gitu? aku menantang kayak ayo coba kakak gitu. Kayak pembuktian jadinya. Pembuktian, tapi so far setelah syuting kayak emang nggak ada apa-apa sih. Jadi Iya, kayak ya udah fine aja. Nanti Jangan dong, takut. Tadi takut itu. Males.